Saudara-saudara, ya, terakhir kita membahas mengenai personalitas daripada Rasul Paulus, bagaimana dia menjadi rasul, bagaimana dia menjelaskan kepada rasul-rasul yang lain dan juga gereja orang Yahudi bahwa dia adalah seorang yang dipilih oleh Yesus sebagai rasul dan memberitakan Injil Yesus Kristus ya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, pada waktu Paulus bertobat ya menerima misi daripada Yesus Kristus, saudara-saudara, dia tidak langsung memperkenalkan diri kepada para rasul ya, tidak bertemu dengan para rasul karena Paulus memahami ya perasaan rasul-rasul orang-orang Kristen yang pernah dianiaya di Yerusalem bahkan sampai ke Damaskus atau Syria sekarang. Nah, mereka mengatakan bahwa Paulus itu kan orang yang jahat ya, apalagi Ananias kan diperintahkan oleh Yesus untuk menumpangkan tangan kepada Paulus itu yang buta ya, dia kan Yesus mengatakan kamu pergi ke sana, kan Ananias mengatakan Tuhan banyak kami tahu dia Paulus seorang yang telah menganiaya orang kudusmu. Nah, kata orang kudus itu orang pengikut Yesus. Tuhan mengatakan tidak, dia adalah orang yang kupilih yang akan kuutus untuk memberitakan Injil dan dia akan banyak menderita bagiku ya. Akhirnya Ananias menuruti akan perintah daripada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya Paulus ya pernah bertemu dengan Petrus 3 tahun kemudian setelah dia bertobat ya menjadi rasul, hanya sebentar saja 15 hari dia tinggal di rumahnya, kemudian dia juga diperkenalkan kepada rasul yang lain, mereka juga lihat Paulus ini orang yang dulu pernah menganiaya, dan juga gereja-gereja di Yudea juga belum begitu mengenal secara personality ya, personal Paulus sendiri ya. Nah, mereka tidak begitu banyak mengenal dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kalau kita lihat yang terakhir kita setelah bahas bahwa Paulus ini kemudian ya diterima sebagai rasul oleh rasul-rasul yang lain. Nah, itu yang pernah kita bahas. Kalau kita kembali ke ayat ke Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan ayat ke-10. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah melewati masa yang cukup panjang juga ya, sampai rasul-rasul yang lain akhirnya juga mau mengakui kerasulan Paulus sendiri. Mari kita lihat di pasal 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pulang ke Yerusalem dengan Barnabas. Nah, sekarang dia bawa Barnabas karena awalnya Barnabas sebenarnya yang awal-awalnya menerima Paulus dan dia memperkenalkan Paulus kepada yang rekan-rekan yang lain ya. Ini Barnabas ini ya, rekan kerja dari Paulus, saudara. Kemudian dia pergi keluar ke bangsa lain memberitakan Injil dan dia bawa Titus. Nah, sudah perhatikan ada nama Titus tersebut ke bawah juga ya. Aku pergi berdasarkan apa? Dia mau ke Yerusalem karena ada wahyu yang dia terima ya. Nah, dia selalu mentaati perintah dari Yesus. Apa yang dia dapat, yang terima wahyu, dia selalu melaksanakan ya wahyu itu. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, itu ayat yang kedua ya saudara ya. Nah akhirnya secara singkat saudara kita lihat bahwa ada sebagian juga di dalam tubuh Kristus itu ada sebagian orang-orang yang tidak begitu mau menerima ajaran Paulus itu akhirnya disebut adalah saudara-saudara palsu. Itu ayat yang keempat. Coba saya perhatikan ya. Mereka ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Ya, ini ada orang-orang palsu juga.
Mereka yang menyusup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, maksudnya itu ada sebagian teman, apa bukan teman, saudara palsu yang ingin supaya orang yang bukan Yahudi yang telah percaya Yesus masih harus mentaati hukum Taurat, harus disunat gitu, saudara ya, sebagai syarat sebagai orang yang percaya Yesus. Sebenarnya sunat itu kan adalah untuk orang Yahudi kan, yang mentaati hukum Taurat ya. Bagi orang Kristen itu tidak perlu lagi kita mentaatinya. Makanya Paul bilang mereka mau bahwa kita menjadi perhambaan lagi ya untuk mentaati hukum Taurat. Maka Paulus no compromise. Nah, di sini hebat kita belajar ya, sama sekali dia tidak akan gentar dengan mereka ini, maka dia sebut saudara-saudara palsu. Nah, pernah kita singgung ya mengenai palsu, nabi palsu, ya kan, guru palsu, ya kan, dan sebagainya. Ada saudara palsu. Ya, ini memang akan terjadi di dalam tubuh Kristus ya, saudara ya. Ya. Nah, kemudian saudara, Paulus di sini mengatakan di ayat yang kelima, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur. Nah, tidak mau mundur ya, karena desakan dari saudara palsu itu kan, tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran. Nah, sini dia ingat agar kebenaran Injil. Tentu ini Injil di sini adalah Injil Kristus ya. Ya, kita sudah dari awalnya kita sudah bahas kan, ada 4 form bentuk Injil ya kan. Injil anugerah, kasih anugerah Allah itu Injil Kristus. Dan ada namanya Injil kerajaan, adalah Injil yang kekal, dan juga another Injil atau gospel, another gospel ya. Nah, itu ada beda. Ini Injil, kebenaran Injil ya, yang tentang wahyu yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk beritakan. Nah, Injil ini Injil Kristus. 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Wah, mereka mengatakan kami adalah orang begini-begini. Wah, ya, orang yang hebat. No, itu nggak penting bagi saya. Sebab Allah tidak memandang muka. Nah, kadang-kadang dalam gereja juga orang kan, saya lebih lama dari Anda ya, saya lebih tahu dari semuanya ya kan. Wow, kadang-kadang di dalam gereja, kalau gereja sinodal yang tua, yang besar, kadang-kadang begitu ada orang, sebagian orang, saya lebih tahu dari Anda. Kamu anak muda, kamu nggak tahu apa-apa. Kan begitu. Ya kan? Tapi Paulus nggak gentar. Dia bilang apa? Ya, Tuhan tidak memandang muka ya. Apa kamu sudah lama di sini? Apa kamu menjadi ketua-tua sinode atau apa? Itu tidak, bagiku nothing ya, for me. Nah, ayat 7 mengatakan, tapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan, nah sini percayakan ya, pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Akhirnya apa? Mereka itu menyalami, shake hands, masuk ke dalam fellowship. Nah, ini Paulus mengatakan ini ada 3 orang yang jadi pilar gereja ini. Disebut namanya. Ayat 9. Yakobus, Kefas, Peter, Petrus, kemudian Yohanes. Nah, Yakobus ini bukan James saudaranya Yohanes ya. Tapi ini nampaknya saudara Yesus ya. Kalau saudara balik ke pasal 1 ayat yang ke-19. Ya. Di sini Paulus pernah bertemu dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kalau James itu kan sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes ya. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul ya, sudah dipenggal kepalanya setelah Stefanus mati dirajam. Paulus menjadi saksinya ya kan. Kemudian tidak lama juga nama James itu, Yakobus saudara Yohanes rasul itu, juga dipenggal oleh Herodes begitu. Nah, saudara, jadi ini penting bagi kita, suatu hal yang kita perlu juga belajar ya, bagaimana Paulus seorang yang dipilih, yang telah menerima visi misi dari Yesus, kemudian akhirnya sepenuh hati para rasul baru mau terima dia dan mengakui dan fellowship dengan dia dalam satu pelayanan penginjilan. Oke,
Saya diberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa oleh Peter. Peter ini Petrus untuk orang-orang Yahudi. Kenapa bisa begitu, saudara? Nah, ini kita lihat memang Tuhan memilih Paulus ini secara khusus ya sebagai alatnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain sampai kepada raja. Ya pernah kemarin kita bahas dia menginjil atau bersaksi di hadapan Agripa sampai Agripa bilang hampir-hampir kamu mau apa kamu saya menjadi Kristen ya dibujuk oleh Paulus itu sampai juga ada satu Festus mengatakan jiwa gila kamu gila Paulus karena pengetahuanmu yang banyak membuat engkau gila. Dan Pak Paulus mengatakan saya tidak gila, saya bilang saya mendapat visi misi ini maka saya mentaati Tuhan Yesus. Doa saya supaya Raja dan Festus itu nanti boleh mengenal jalannya Tuhan. Ya, itulah si Rasul Paulus, saudara. Nah, sekarang kita kembali ke poin yang kedua yang kita ingin bahas, ya, bahwa Rasul Paulus menegur Rasul Petrus. Wah, ini memang banyak orang yang tidak begitu ya mau membahas ya mengenai masalah ini. Karena begini, saudara-saudara ya, banyak kali orang yang sudah lama, sudah senior, mungkin dia mengatakan dia di anointed one, yang dipanggil, gitu, yang ditetapkan menjadi pelayan Tuhan, begitu, ya. Kalau ada salah sedikit, nggak boleh tegur, tidak boleh ditegur, gitu ya. Nah, ini memang bisa terjadi dalam satu gereja, begitu, ya. Nah, ini juga banyak hal terjadi ya di dalam uh, tubuh Kristus di dalam gereja ya. Kita harus menyadarinya ya, saudara ya. Rasul memang dipilih oleh Tuhan ya. Mereka ditetapkan, mereka yang alat Tuhan. Tapi mereka bukan orang yang perfect dalam arti yang di dalam konsep pemikiran kita sebagai manusia. They are not a perfect man, tapi mereka adalah orang kudus, yes, orang suci. Nah, kita yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menurut konsep perjanjian baru, apa yang Paulus ajarkan sini, orang-orang percaya yang diselamatkan, yang telah disucikan oleh darah Kristus, nah, telah didiami oleh Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus di dalam status kita. Nah, ingat, status kita secara rohani, kita orang kudus, ya, orang kudus, ya. Nah, kata perfect ini, saudara-saudara, ya tentu ini adalah masih kita masih ada kedagingan ya kita masih di bumi ya yang perfect itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Dia perfect sebagai korban persembahan yang layak bagi Kristus sebagai penebus dosa. Dia perfect karena dia Petrus mengatakan dia tidak pernah melakukan dosa tetapi dia dibikin menjadi dosa karena dosa kita. Nah, itu bedanya ya. Jadi Yesus itu perfect, sempurna gitu. Nah, kita rasul bukan yang sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan nanti sampai Yesus datang. Oke? Nah, sudah apa yang terjadi? Di sini kita lihat, saudara, ini ada hal yang Paulus lihat ada ke sikap yang tidak benar. Nah, mari kita lihat di ayat 10. Sorry, ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, nah, dari Yerusalem dia berlayar sampai ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Wih, kok Rasul bisa salah ya? Kalau Rasul, nah ini begini banyak yang mengatakan, kalau misalnya Rasulmu bisa salah, berarti apa yang dia ajar, dia tulis bisa salah kan? Gitu kan? Nah, ini tentu ini salahnya bukan karena menulis wahyu inspirations itu yang salah, tidak. Karena bukan dia yang mengajar sesuatu yang salah di sini ya. Nah, mari kita lihat salahnya apa kan begitu. Ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat.
Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhkan mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Gitu loh. Nah, sebelum Yakobus datang, dia itu ketemu orang-orang yang bukan Yahudi, dia happy, senang, dia ke rumahnya, dia salam, dia say hello, dia makan sama mereka. Setelah Yakobus datang, saudara orang Yahudi datang, dia mengundurkan diri. Nah, jadi apa yang terjadi, saudara-saudara, kita lihat ya ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Nah, disinilah kita lihat ada satu kata hipokrit, ya munafik dengan dia, sehingga Barnabas, nah satu supelainan dari Paulus sendiri, turut terseret oleh kemunafikan mereka. Wah, ini Paulus lihat ini nggak benar ini katanya ya. Nah, akhirnya apa? 14. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan, nah ini ada hubungannya dengan kelakuan ya, habit apa namanya, attitude ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, ditekan lagi kebenaran Injil ya. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, nah kafir ini artinya hidden, dan bukan secara orang Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, itu argumentasinya kepada Petrus, saudara-saudara ya. Apa yang terjadi di sini? Akhirnya sebagai seorang yang Paulus junior kan begitu ya. Kalau Petrus kan adalah yang senior, dan Petrus itu adalah soko guru, the pillar of the church, yang salah satu orang yang di situ yang disebut itu orang penting loh saudara. Kenapa bisa nama tiga orang itu ya soko guru ya, di pillar itu ya? Oh ya, mereka orang yang sangat terhormat, yang sangat penting dalam gereja pada masa itu. Tiga orang, kalau saya lihat tiga orang itu sebenarnya ada simbol-simbol ke Tritunggal, selalu Trinity. Kalau tiga-tiga ini selalu Trinity, ya, saudara-saudara ya. Ya, pilar itu kalau digabung sebagai apa, tiga pilar itu selalu seperti piramid ya, sangat kuat. Kalau dua aja nggak kuat. Kalau tiga, wah sangat seperti piramida. Itu tiga ya. Nah, dalam simbol-simbol Trinity itu ada gambarnya kayak piramid tiga itu ya, kuat begitu ya, sokoh guru ya, tiang-tiang penopang dasar kebenaran daripada gereja itu sendiri, tapi dasarnya adalah Yesus ya. Oke, nah saudara, melalui peneguran ini Paulus begitu menerima dengan lapang dada. Dia tidak ada membantah apa-apa, dan tidak juga ada tulisan yang lain di mana Petrus mungkin membantah atau berargumentasi atau mendefend himself, ya tidak ada. Tapi kita tahu Petrus nggak benar, munafik, dia terima, dia admit himself is nggak benar gitu ya. Nah ini hebat kalau kita belajar dalam peristiwa ini, saudara-saudara. Ya mungkin kita juga mengingatkan saya, kita kadang-kadang saya juga dalam khotbah kadang-kadang bisa salah sebut nama orang ya. Ada yang oh nggak salah itu, oh ya betul saya bilang. Salah ayatnya kadang-kadang saya bisa sebut salah. Iya, membuktikan saya bukan orang yang perfect ya. Yang penting jangan salah mengajar ya. Kalau salah mengajar, saudara boleh juga langsung tegur, Pak, iya nggak benar itu ya, silakan. Nah, saudara, kalau di gereja banyak orang yang sungkan ya, mau menegur hamba Tuhan, pendetanya ya, hanya diam-diam. Tapi kita boleh lah sebenarnya kasih tahu pelan-pelan ya, jangan di depan umum kamu salah gitu, dipanggil gitu, Pak, itu tadi salah gitu. Saya lebih lebih apa nama itu, polite, orang bilang polite. Polite, oke. Baik saudara, nah akhirnya kita lihat apa yang terjadi, bahwa Paulus dengan berani ya dia menegur rekannya yang senior, dan rekan seniornya mau terima. Nah, ini satu pelajaran indah bagi kita ya, supaya kita juga boleh kalau orang menegur menasihati kita boleh itu,
Kan ada Paulus mengatakan kepada Timotius, dalam pengajaran kamu boleh menegur, menasihati ya, jika ada yang sudah mulai menyimpang gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat hubungannya kita Kristen dengan hukum Taurat. Nah, Paulus ingin menjelaskan lagi kembali kepada orang-orang Kristen, bangsa-bangsa yang telah percaya, dan juga tentu orang Yahudi ya yang masih kental dengan keyahudiannya, hukum Tauratnya. Nah, apa hubungannya orang Kristen dengan hukum Taurat? Nah, ini di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Jadi intinya begini, bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Satu, ya. Tapi kita dibenarkan karena kita dibenarkan di dalam Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di ayat 16, ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Betul nggak? Oh yes. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Nah, dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini ada tambahan ya. TB-nya agak tambahan ya. Kalau King James Version-nya kita lihat di situ ya, tidak ada ya, by the work of the law, by the works of the law shall no flesh be justified aja. Oke, bukan melakukan, tidak ada lagi tambah melakukan ya, tidak dibenarkan apa, bukan jadi seorang bukan dibenarkan ya karena melakukan pekerjaan atau melakukan hukum Taurat, itu sangat jelas. Oke, sebab apa? Nah, kemudian Paulus menjelaskan kebenaran itu di ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah diselipkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupkan sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ayat 21 terakhir, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, betul. Kalau kita harus kembali ke masa lalu, ke PL, ke hukum Taurat, dan 10 hukum sebagai syarat keselamatan, ya Yesus mati sia-sia. Nggak ada guna, saudara. Jadi kita lihat ada sekelompok gereja yang lain masih mentaati hukum Taurat sebagai syarat. Begini, saudara, hukum Taurat atau 10 hukum itu dimasukkan sebagai hukum Taurat. Itu bagus, suci, kudus. Yes, kita mengatakan. Ya. Nah, sebagai orang Kristen, hubungannya kita dengan hukum Taurat dan 10 hukum ya, bukan syarat untuk masuk surga, tapi kita bisa pakai itu, hukum Taurat dan 10 hukum itu adalah menjadi hukum moral. Pelajaran hukum moral. Bahwa enggak? Oh iya, mengasihi Tuhan, kan begitu ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta dan sebagainya. Itu masih kita praktekkan. Oh yes, kita mengatakan. Justru kita harus praktekkan itu. Ya, orang yang telah percaya Yesus, ya hukum Taurat dan 10 hukum itu bagus. Yes, kita mengatakan itu adalah hukum moral bagi kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini, saudara-saudara. Biarlah pelajaran ini boleh ya menjadi firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran bagi kita ya, sehingga kita hidup kita boleh memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.